Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat. Jadi setelah kita jeda beberapa saat setelah kita panen kemarin, ya tidak kita upload video di lahan. Jadi pada hari ini 29 September tahun 2024 kita berada kembali di lahan bekas melon Alisa yang barusan kita panen. Jadi pada hari ini kita melakukan pembenahan kembali, kita melakukan pembersihan di parit-parit ini, dan rumput-rumputnya sudah kita spray kemarin dengan racun kontak dan sudah kita cabut yang menutupi mulsa. Jadi hari ini juga kita akan melakukan perbaikan atau sedikit renovasi dari sistem irigasi selang piping yang kita gunakan. Kenapa kita renovasi? Karena pada penanaman tahap yang kedua ini di bedengan atau di lahan bekas ini, sistem pemupukan nanti yang kita lakukan akan sedikit berbeda dari penanaman pada tahap yang pertama kemarin. Kalau tahap yang pertama kemarin sistem pemupukan kita lakukan dengan sistem kocor, mulai dari tahap pertumbuhan umur 5 atau 6 hari setelah tanam kita kocor pupuknya, yaitu sambilan kita siram ya melalui selang drip, selang piping ini kita melakukan pengocoran pupuk. Jadi pada penanaman tahap yang kedua ini, dan juga kita akan menanam melon Alisa kembali. Jadi pemupukan yang kita lakukan adalah pemupukan tugal di sini. Dan penanamannya juga kita tanam di tengah. Karena nanti kita akan potong pucuk, kemudian kita bagi cabang airnya atau tunas airnya, yaitu dua bagian, yang satu ke lanjaran kiri dan yang satu cabang lagi nanti ke lanjaran kanan. Jadi karena nanti sistem pemupukan yang kita lakukan dengan sistem tugal, kita tugal di sini, sedangkan kita tanam di sini, otomatis pupuknya tidak akan dapat diserap oleh akar-akar tanaman melon yang masih kecil karena akarnya masih pendek, sedangkan pupuknya atau sumber makanannya yang kita berikan jauh, otomatis tidak akan dapat dimakan atau diserap oleh perakaran tanaman melon. Jadi solusi yang kita lakukan yaitu penggabungan. Nah, jadi selang piping ini kita gabung di tengah, langsung kedua selang piping ini, yang satu yang dari sebelah kiri dan yang satu dari sebelah kanan kita gabungkan di tengah-tengah. Kenapa demikian? Kita ambil solusinya karena nanti saat pemupukan pertama pada umur 5 atau 6 hari setelah tanam, kita melakukan pemupukan kocor untuk yang pertama agar nutrisi atau makanan langsung dapat diserap oleh perakaran tanaman melon. Jadi karena pada penanaman yang kedua ini kita tidak memberikan pupuk dasaran lagi di lubang tanam, nah agar pertumbuhannya cepat, maka untuk pemupukan yang tahap pertama kita tetap melakukan dengan pengocoran. Maka selang piping ini kita gabungkan di tengah, langsung tepat di perakaran tanaman. Kemudian pada pemupukan yang selanjutnya, pemupukan yang kedua dan sampai dengan pemupukan yang terakhir,
akan kita lakukan dengan sistem tugal dan mudah-mudahan airnya dapat ya, karena sekarang juga sudah memasuki musim hujan. Nanti sistem pengairannya atau penyiramannya kita lakukan dengan apa istilahnya, penggenangan ya, atau lep di lereng-lereng ini. Nanti pupuk yang kita tugal di sini akan dapat terserap oleh perakaran tanaman melon yang sudah memanjang, yang sudah terkena air di sini, nantinya akan meresap ya, sehingga kita akali pada penanaman yang kedua ini. Setiap selang piping yang dulunya di kanan kiri kita tancapkan di tengah atau kita gabungkan di tengah seperti ini rekan-rekan. Jadi pemupukan kocor tetap, cuma hanya pada pemupukan yang pertama saja untuk merangsang pertumbuhan agar cepat naik ya, karena perakarannya juga masih kecil, sehingga kita gabungkan selang pipingnya. Kemudian nantinya juga di lereng-lereng ini kita akan benah kembali ya, dengan cara kita melakukan penyepraian IM4 agar rumput-rumput ini cepat membusuk dan akan menjadi sumber makanan juga atau pupuk alami bagi tanaman melon kita. Demikian rekan-rekanku, dan sekali lagi ini merupakan lahan bekas melon Alisa yang barusan kita panen, dan tahap yang kedua ini juga kita akan menanam melon Alisa kembali. Mohon masukan dari rekan-rekanku agar pada penanaman yang kedua ini berhasil kiranya seperti pada penanaman yang pertama. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan untuk pada perawatan yang kedua ini, karena ini melon bekas, jadi mohon rekan-rekan bantuan dari segi pengalamannya atau sharing ilmunya, agar mudah-mudahan pada tahap yang kedua ini berhasil sebagaimana berhasil kita panen dan mendapat rezeki yang berkah pada panen yang tahap pertama kemarin. Demikian untuk video hari ini, dan kita akan melanjutkan setiap pekerjaan yang kita lakukan pada penanaman yang kedua ini. Terima kasih banyak sudah menonton rekan-rekan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.